Inflasi setelah dirilis ternyata mengakibatkan dolar mengalami pelemahan, bahkan US Treasury juga mengalami penurunan. Dan itu adalah nilai plus untuk emas dan juga pasar ekuitas alias pasar saham, dan of course currency lain. Tapi kita akan lihat dari sisi yang berbeda teman-teman. Apakah ini saatnya kita akan melihat kembali emas bercokol di level 2400 atau bahkan mungkin menciptakan new record kembali, atau memang saatnya dia akan terkoreksi tajam? Nah, jawabannya baru akan kita ketahui nanti malam, karena ada satu data lagi yang tidak bisa disingkirkan begitu saja, tidak bisa diabaikan walaupun statusnya adalah data mingguan. Oke, kita lihat dari US dollarnya terlebih dulu, karena saat ini mungkin sedikit ada rebound, dan tapi secara keseluruhan masih mirip dengan apa yang kemarin kita bahas. Oke, ini dia. Ya, kemarin kita sudah sempat sampaikan bahwa US dollar berada di titik nadirnya dia, dan itu adalah zona 61,8%. Ya, di zona ini waktu kemarin kita sempat bahas hanya dua kemungkinannya, apakah dia terpantul rebound atau dia langsung turun. Karena kalau kita kasih potensi dari pergerakan harga, kecenderungannya adalah sesuai dengan apa yang terlihat di layar. Jadi setelah kemarin kita coba lihat lebih tajam dan juga mengulas lebih lengkap, posisi dari CPI kemarin betul-betul menjadi penentu terakhir, dan akhirnya jebol pertahanan mereka sampai akhirnya dia berada 104.34. Nah, sekarang kita tinggal tunggu teman-teman. Apakah nextnya dia akan lanjut turun di bawah 104 atau justru akan terjadi pantulan? Satu sisi, teman-teman, dengan cara mudah kita lihat saja ini candle merah, long bar candle atau long candle merah, long red candle, long black candle, terserah apapun nama itu. Tapi ini adalah long bearish candle, kemudian patokannya selalu kita patokan dari level tertinggi sampai ke zona tengahnya atau 50% real body candle. Artinya, dalam hal ini kalaupun terjadi pantulan seperti yang terjadi saat ini, maka kemungkinan yang paling terdekat lah posisi untuk retrace ataupun rebound adalah zona tengah atau 50% real body. Dan itu bukan berarti ada pembalikan, melainkan hanya sekedar pull up alias retest resisten sebelum nantinya dilanjutkan kembali tekanan turunnya. Itu pun dengan catatan data relatif lebih lemah, alias klaim pengangguran mungkin meningkat. Nah, satu sisi ini juga menunjukkan keberhasilan kemarin kita higher atau lower high ya, lebih tepatnya high yang berikutnya itu ternyata lebih rendah, dan juga lower low. Nah, tinggal kita lihat di sini. Kalau misalkan terjadi ketiga kalinya, maka betul saja nantinya akan terjadi rejection di zona tengahnya, kemudian dia harapkan mengalami penurunan. Penurunan terakhir, entah nantinya akan rebound sebagai double bottom, atau lanjutkan penurunan. Dan penurunan berikutnya itu akan sangat ekstrim, di bawah 104.00 atau lebih tepatnya di bawah 103.89, itu akan ada muncul kisaran 103.00 atau bahkan 102.50. Ya, ini berkaca kepada status historical price yang kemungkinan bisa terjadi atau menjadi pengulangan. Satu sisi, kalau kita lihat sejauh ini apa yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang kita bahas sejak minggu atau di awal pekan lalu. Nah, jadi kondisinya ini mendekati level support trend line dari grafik weekly. Kita harus hati-hati karena semakin dekat ini berarti cuma dua kemungkinannya, rebound atau rejection dari zona support atau tembus. Sementara kalau kita lihat dari grafik daily-nya, yang tadi kita lihat adalah penurunan, maka H4-nya diharapkan hanya terjadi recover sesaat ataupun rebound sesaat. Tapi secara umum, oke, saya coba perbesar garisnya, lalu kemudian saya tarik garis seperti biasa teman-teman. Dari sini teman-teman bisa lihat dan pantau bahwasannya kalaupun terjadi kenaikan, maka kemungkinan yang harus kita teliti lebih lanjut adalah areal resisten. Nah, saya lingkari termasuk juga areal, ya, ini adalah resisten yang terdekatnya. Jadi ceritanya, kalau misalkan kita perhatikan step by step dari pola penurunannya, of course ini adalah jalur penurunan dari descending triangle yang kemarin kita sempat curigai bersama. Jadi Anda bisa lihat di sini sempat rebound sebelum data CPI, kemudian dia tes support, sedikit pantulan, lalu kemudian terjebak dalam pola penurunan. Kalau kita asumsikan apakah kenaikan ataupun penurunan ini sudah selesai atau tidak, ya kita tinggal ukur saja dari ketinggian bagian segitiga. Nah, alhasil yang sedang kita lihat adalah belum selesai, tapi kemungkinan rebound ini, ya kalaupun misalkan rebound, saya tidak berharap akan muncul di atas 104 ataupun di atas 105. Minimal kalaupun 104 mungkin tertanding 104, 70 atau 80 sebelum akhirnya dia lanjutkan penurunan tersebut. Atau bahkan lebih rendah lagi ke level 102. Oke, jadi baik itu daily, weekly, ataupun bahkan H4 sekalipun sebetulnya memberikan
isyarat bahwa dia masih tetap melemah. Cuman di weekly-nya memang ada catatan khusus karena dia sudah cukup dekat dengan level support historical. Oke, kemudian kalau kita lihat dari US Treasury Yield-nya, posisinya juga relatif sama. Ini juga cenderung menunjukkan keberhasilan kita kemarin sempat kita bahas. Ini adalah lower high, dan akhirnya jebol. Dan pertahanan kemarin kita sempat mengatakan di zona ini adalah triangle. Persis dengan apa yang kita gambarkan, kecenderungannya adalah penurunan. Persis dengan apa yang kita gambarkan. Catatannya adalah waktu kemarin kita bilang bahwa kalau kita lihat dari muasalnya dia datang dari atas menuju ke bawah, kemudian adalah konsolidasinya, maka yang paling memungkinkan adalah kondisinya adalah break area support. That's it. Sesuai dengan ekspektasi, tapi apakah sudah selesai apa belum? Kelihatannya belum. Yang saya harapkan berikutnya dia akan bergerak secara stabil di area ini, walaupun cenderung naik sedikit, tapi nantinya ujungnya akan kembali turun, dan nanti akan mengejar zona 4,2% ini. So, kita tandai saja teman-teman. Posisinya mungkin yang akan terjadi adalah uptrend ataupun rebound yang relatif katakanlah terbatas ke 4,4%. Kemudian dia mungkin berbalik turun. Tapi untuk beberapa waktu ke depan mungkin ada jeda di sini. Jadi ini yang kita asumsikan sebagai rectangle atau bahkan triangle lagi atau bahkan rising wedge. Ya, tapi tipis-tipis ya, kenaikannya mungkin akan relatif terbatas. Sementara kalau kita lihat dari grafik daily, sudah resmi turun jebol pertahanan. Lagi-lagi dalam 1 minggu terakhir kita sudah sempat menandai area ini teman-teman. Kondisinya adalah rectangle, kemudian persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Kita tinggal tunggu apakah dia akan tembus atau rebound. Ternyata persis juga dengan apa yang kita sampaikan juga, bahwa downtrend, kemudian konsolidasi dalam rectangle, sampai akhirnya lanjutkan penurunan dan jebol. Nah, oke. Berikutnya, step berikutnya ya hampir sama. Ternyata kondisinya long black candle atau long red candle. Kita anggap saja 50% candle-nya akan ada di teritori 4,4%. Sekarang ini dia masih di 4,33. Jadi kalaupun dia mantul ke situ wajar, lalu kemudian dia akan terjadi penurunan kembali. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan secara seksama, posisi dari grafik pound sterling diuntungkan dari pelemahan US dollar. Tentunya grafik daily semakin meningkat dan Anda bisa lihat di sini dia naik sampai ke level tertingginya. Tapi saat ini pertanyaan kita berikutnya adalah apakah dia akan lanjut tembus di atas 1.27 atau tidak. Satu sisi, level support yang sebelumnya itu akan terjadi di area 1.2580-an. Kalau atau selama dia tidak turun di bawah 1.2580, saya rasa kita masih bisa dapat melihat potensi kenaikan lebih lanjut. Artinya mungkin sideway, tapi dalam bentuk rectangle atau apapun itu, setidaknya kalaupun terjadi koreksi, Anda bisa hitung dari 50% real body candle yang terjadi dari candle putih ini. Oke, berarti asumsi saya 50%-nya adalah kurang lebih di teritori 1.2630-an. Artinya, apa yang sempat kita rekomendasikan pagi tadi untuk melakukan buy di kisaran 1.2640, 2660, itu masih tetap reasonable. Tapi dengan catatan, teman-teman, hati-hati kalau sampai turun di bawah level low kemarin. Ya, tinggal perhatikan saja. Level low kemarin kurang lebih kalau kita lihat sini adalah 1.2580. Artinya lagi-lagi selama dia tidak terjadi penurunan di bawah 1.2580, itu adalah masih tetap zona buy. Dan hati-hati karena level resisten adalah 1.2710. Tapi kalau itu berhasil ditembus, maka kita akan punya kesempatan untuk lanjutkan ke level 1.2800. Nah, sementara negatifnya, kalau dia turun di bawah 1.2580 tadi, maka MA200 di grafik daily itu akan menjadi target utama dia. Yang terdekat adalah 1.2538. Oleh karena itu di grafik 4, kalau misalkan kita asumsikan ingin mengincar buy, seperti yang terlihat di area grafik ini, maka yang Anda sedang lihat, perhatikan adalah dia tertahan di zona resisten. Itu adalah persis dengan all time ataupun ya, ini adalah historical price-nya ya, beberapa waktu silam. Kemudian penurunan pun akan relatif menguji level support historical. Oleh karenanya, best price untuk melakukan buy adalah 1.2640. Kemudian dia naik, diharapkan jebol 1.2690 dan sampai akhirnya ke target 1.2770. Tapi hati-hati, ini pun akan beresiko turun kalau sampai dia tembus level support trendline. Dan ini adalah di teritori 1.2600 atau bahkan kita bisa simpulkan begitu tembus 1.2600 atau 1.2580, Anda diperkenankan untuk switch strategi menjadi sell. Dengan catatan teman-teman, posisi ini akan sangat bergantung dengan data Amerika lagi nanti malam, karena hari ini tidak ada data dari Inggris. Crude oil posisinya rebound,
Ini juga sebetulnya diuntungkan dari pelemahan US dollar, dan salah satunya adalah terkait dengan data inventory yang dirilis sangat besar. Jadi artinya di sini ada pasokan, ada sejumlah pasokan ataupun supply yang over, sehingga akhirnya kita bisa sampaikan di situ mungkin kelihatannya ini agak, ya lebih tepatnya tidak terlalu naik, tapi juga penurunan pun terbatas di 7690. Jadi saya lebih berpikir ada berita bahwa kemungkinan dari OPEC sendiri akan mempertahankan pemangkasan produksi. Jadi kalaupun saya lakukan buy, saya cuman catat dengan koreksi sedikit, yaitu di area 7800 atau 7780. Tapi begitu naik, Anda harus hati-hati dengan teritori 79.70. Kenapa? Karena posisinya dia belum relatif kuat untuk cenderung naik lebih lanjut. Saya agak ragu untuk kenaikan ini, tapi Anda bisa mencoba untuk melakukan buy terlebih dulu dengan catatan tadi. Kalau sudah sentuh 79, silakan keluar walaupun itu hanya TP pertama. Dan satu sisi, rejection mungkin saja muncul. Jadi kalaupun Anda pertimbangkan untuk sell di 79.80 atau mungkin 80.80 lebih tepatnya, lebih nyaman dan itu lebih low risk, maka kemungkinan ini bisa saja kita lakukan sell. Tapi stop loss-nya di atas 80.80. Oke. Sementara untuk penurunan, konfirmasi penurunan, kalau kembali turun di bawah level 77.60, Anda boleh switch strategi menjadi sell dengan potensi 7690. Kalau tembus 7690, silakan pertahankan dengan target utama kita. Masih punya PR, masih punya catatan, di mana kita masih tetap mengincar zona 74 sebagai target dari head and shoulder. Karena sampai saat ini, posisinya tertahan di zona tengah. Nah, ini yang penting teman-teman. Apakah dia sudah berhasil mempertahankan kondisi ini untuk terjadi lanjutan penurunan? Saat ini kelihatannya memang 50% dia yes, lanjutkan penurunan dari head and shoulder. Tapi apakah dia gagal? Belum, karena dia belum tembus level neckline yang saat ini kurang lebih kalau kita tarik, maka dia akan ada di level 81.50-an. Artinya lagi teman-teman, Anda bisa anggap head and shoulder ini gagal total kalau ternyata sampai menemukan kenaikan di atas 81. Tapi untuk sementara ini, karena dalam zona rectangle, maka asumsi saya adalah dia masih bisa bergerak satu di kisaran 7760 sampai 79.70. Satu sisi, exit 7970 lebih baik, tapi kalau misalkan dia bisa tembus, Anda pun bisa perkenalkan untuk menanti lebih dulu. Saran saya, jangan lakukan sell terburu-buru. Sebaiknya pastikan terlebih dulu antara dia tembus support 7760 atau dia gagal tembus 81. Jadi itu akan menjadi best price untuk melakukan sell. Target utama 74, tapi kita juga berpikir bahwa ini masih dalam fase yang bisa dibilang peralihan antara bullish ke bearish. Sejauh ini terdorong dari berita dolar yang relatif lemah. Dan kalau kita lihat dari emas, secara jangka pendek saya berharap ada koreksi. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, saya perkecil grafiknya. Ini adalah grafik H1 kita, dan Anda bisa lihat di sini tertahan di dekat teritori resisten, dan itu adalah persis dengan historical price-nya. Target utama dia masih ada kenaikan di area 2420 atau 2417 ya. Inilah historical price-nya. Oleh karena itu, kalau misal kemarin kita lihat di sini perjuangan dia berhasil tembus 2378, maka perhatikan bahwa kemarin pun terjadi penurunan yang kurang lebih dipertahankan dari zona supportnya. Jadi waktu CPI dia naik, walaupun sempat turun lebih cepat, tapi juga berbalik naik dan akhirnya tembus 2378. Kalau begitu, posisinya kalau misalnya kita lihat, maka kecenderungannya dia tetap jalur kenaikan selama dia tidak tembus 2378. Itu sebabnya kenapa pagi ini kita merekomendasikan zona buy yang lebih ringan ataupun lebih katakanlah low risk. Ya, posisinya adalah di area atau mendekati 2378 sebelum akhirnya dia nantinya diharapkan kembali naik. Kenaikan berikutnya, hati-hati mungkin saja terjadi double top, atau mungkin juga malah lanjutkan kenaikan lebih tinggi dan welcome 2400 kembali. Nah, satu sisi tentunya Anda masih ingat dengan grafik keempat, di mana kita sedang menantikan target utama dari posisi falling wedge yang sudah confirm sejak tembus 2300. Jadi ini adalah kelanjutannya teman-teman. Waktu penurunan pertama tertahan 2306, kemudian penurunan kedua tertahan di 2334, lalu kemudian dia break area 2378, otomatis yang sedang kita lihat adalah higher low, dan kemungkinan higher low berikutnya, sehingga kita masih tetap confirm untuk mencari level buy terlebih dulu. Kalaupun Anda melakukan sell, saya lebih pertimbangkan Anda boleh sell kalau betul-betul tembus zona orange, di mana zona orange ini
ada di 2355, 2360. Tapi saya akan prefer tunggu di jebolnya 2350. Selama tidak tembus 2350, saya tetap pertahankan buy. Apakah mungkin dia akan terjadi yang namanya bearish divergence? Kalau kita lihat dari posisinya, harga membentuk higher high, sementara RSI membentuk lower high. Yes, of course, ini adalah ancaman terkait dengan bearish divergence. Tapi apakah dia akan turun lebih lanjut? Saya ragukan itu, kecuali kalau data klaim pengangguran nanti malam ternyata jauh lebih berkurang. Artinya lonjakan minggu lalu akan relatif dianggap sebagai kebetulan semata. Sehingga kemungkinannya potensi ini bisa digagalkan dan akhirnya menuju ke zona orange kembali. Tapi opsi buy menurut saya yang terbaik adalah bisa saja di zona orange ini akan muncul demand yang lebih kuat dibandingkan demand yang ada di 2378. So preferable, Anda bisa punya opsi buy di dekat 2378 atau buy di teritori orange yaitu 2355, 2360. Of course, switch strategi menjadi sell kalau tembus 2350 dengan opsi kemungkinan potensi target penurunan adalah 2342 atau 2333. Berikutnya, tinggal tergantung apakah 61,8% tersebut akan berhasil naik apa tidak. Terakhir teman-teman, ini yang paling penting. Bullish ditutup oleh candle daily yang ada saat ini. Jadi kalaupun misalkan kita dapatkan potensi kenaikan berikutnya, saya membayangkan 2430 akan sangat terbuka untuk dijebol karena saya tidak lihat potensi untuk double top, melainkan potensinya mungkin round bottom atau mungkin kecenderungannya adalah ya persis dengan areal mangkuk alias cup and handle. Tapi ini tidak akan cepat. Dia belum tentu langsung tebus, melainkan dia akan swing low terlebih dulu, kurang lebih mungkin 50% dari ketinggian bottom ini sebelum akhirnya dia gas naik di atas 2430. So, apakah masih ada kemungkinan turun ke 2360? Yes, masih ada. Tapi untuk potensi untuk turun lebih lanjut atau lebih rendah, kelihatannya agak berat, apalagi dengan setelah data CPI kemarin dianggap relatif dingin.